Assalamualaikum. Sekarang kita akan kuliah untuk mata kuliah controllership. Bab pertama, controllership ini sebelumnya ya bisa juga disebut adalah sistem pengendalian manajemen atau controllership atau juga manajemen kontrol atau sistem manajemen kontrol di dalam istilah bahasa Inggrisnya. Untuk bab sekarang ini kita bab pertama adalah membahas tentang karakteristik dan sistem pengendalian manajemen. Ciri-cirinya apa saja. Bahasan kita kali ini nanti di setiap akhir sesi itu ada soal dikerjakan. Namanya sesuai dengan jadwal selama kuliah dikerjakan nama kuliah sesuai dengan jadwal. Berikutnya untuk pengertian sistem pengendalian dan manajemen, pengertian sistem pengendalian dan manajemen. Sistem adalah suatu prosedur pelaksanaan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi satu kegiatan, satu prosedur, ada satu aktivitas, tetapi aktivitas itu melewati prosedur dalam pelaksanaannya yang biasa dilakukan secara berulang-ulang. Kalau ketika itu ada input masuk, maka prosesnya ini berurutan sesuai dengan prosedur sampai jadi outputnya itulah sistem terpola dan itu rutin secara itu. Urutannya juga seperti itu urutannya. Karakteristik satu sistem adalah runtut. Jadi urut gitu, terpola, ada polanya. Kalau ini A, kalau terjadi peristiwa A maka larinya ke B, kalau terjadi C larinya ke D dan sebagainya. Ini ada terpola, ada polanya dan terkoordinir satu. Jadi runtutannya itu karena ada koordinasi antar bagian satu ke bagian yang lain, yang terdiri daripada langkah-langkah terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Jadi sistem ini mengarah prosedur tadi, aktivitas yang urut terpola tadi ada satu tujuan yang hendak dicapai. Kemudian sistem disusun untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai karakteristik yang sistematik. Yang ada permasalahan, masalah tertentu yang punya karakteristik yang sistematik, yang polanya ya seperti itu, harus dilewati seperti itu. Sistem terdiri dua bentuk ya, ada sistem yang formal dan sistem informal. Sistem formal ini sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan, prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sistem dengan struktur prosedur, respon yang terpola membantu manajemen dalam merencanakan, mengelola strategi untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Ini ya, ini sistem yang terformal, yang formal ya. Ada struktur kebijakan, ada juga prosedur yang harus diikuti oleh orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi atau pihak-pihak yang stakeholdernya, baik itu pemilik, pemakai, pengguna, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam satu organisasi itu. Ada sistemnya, ada aturannya di situ. Sistem dengan terstruktur, jadi prosesnya itu terstruktur, kemudian ada prosedur urutannya dan respon yang terpola untuk membantu manajemen. Nah, dalam kaitannya ini adalah dengan pencapaian tujuan. Ada strategi juga yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan memperhatikan lingkungan baik itu internal maupun eksternalnya. Ini sistem formal. Sistem formal ada eksternal, ada internalnya. Satu organisasi dilingkungi
dengan lingkungan intern sendiri ataupun dipengaruhi juga oleh eksternal di luar organisasi. Maka perlu memperhatikan kondisi lingkungan untuk pencapaian tujuan sebuah organisasi formal. Untuk dapatkan ke sana tujuan itu, maka ada beberapa yang harus diperhatikan, baik itu eksternal maupun internalnya. Kemudian sistem informal. Sistem informal ada sistem informal ya, sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem ini. Jadi hubungan antar pribadi di dalam sebuah organisasi itu ada yang formal, tapi di luar itu ada juga sistem yang informal, melibatkan bagian pihak di dalam organisasi itu. Ada yang formal, ada yang informal. Pengendalian sendiri, dalam satu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian. Ya, ada 4 proses pengendalian. Pertama, elemen tersebut adalah detektor sensor, alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi detektor itu ibaratnya itu, kalau itu matanya gitu. Jadi untuk pengamatan, untuk mengamati dan sebagainya, itu mengamati apa yang terjadi. Kalau kita naik mobil itu mengamati apa yang terjadi, baik itu dalam kondisi mobil sendiri ataupun di luar mobil, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Ini untuk mendeteksi apa yang terjadi di dalam baik itu dalam formal, di eksternal maupun internalnya ya. Benar, asesor penilaian, alat untuk menilai signifikansi apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di dalam maupun di luar dinilai. Ini asesor yang menilai, ini adalah asesornya. Menilai apa yang terjadi gitu. Misalnya ada mobil di depannya kecepatannya tinggi, atau mobil kecepatan kita ini berhadapan naik mobil ya, berhadapan dengan kondisi crowded dan kondisi macet. Nah, ini pengamatannya seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Efektor pelaksana, alat untuk menilai signifikansi apa yang sedang terjadi. Jadi dengan kondisi penilaian tadi, apa yang harus dilakukan, dilaksanakan, injak rem, lepas gas atau sebagainya. Nah, gitu, seperti itu. Demikian juga kita sekarang kondisi misalkan krisis apa gitu, maka apa yang harus diamati, pengamatan dalam kondisi misalkan terjadinya konsumen ya, kalau itu konsumen, preferensi konsumen dalam pengamatannya berubah, jumlah penjualan misalkan berubah, kemudian dinilai sekian, perubahannya sekian, apa tindakannya berikutnya lagi. Perlu promosi, perlu kualitas produk ditingkatkan, perlu pasar diperluas. Nah, ini adalah pelaksanaan. Komunikasi network, jaringan komunikasi, transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Ini. Jadi ada jaringan yang menghubungkan. Misalkan kalau ini jaringan menghubungkan dari pemasaran. Nah, pemasaran melihat mengamati itu, hubungannya nanti disampaikan kepada bagian ke yang lain sehingga nanti akan dilakukan. Tapi jaringan ini, network communication ini harus dibangun. Kemudian gambaran elemen proses pengendalian tadi, ada detektor pengamatan tadi, kemudian ada alat pengendali, lingkungan yang dikendalikan, ya. Ini ada pengamatan di sini, kemudian ada alatnya. Tadi seperti tadi yang di awal tadi,
kemudian ada asesor, kemudian ada efektor, kemudian akan berimbas dari lingkungan ini kembali lagi apa yang dilakukan. Ini yang terjadi untuk gambaran elemen proses pengendali itu bekerja, gitu ya. Kemudian berikut ini adalah contoh-contoh dari sistem pengendalian manajemen ya. Di sini adalah satu alat ya, ada alat. Tadi kan ada beberapa komponen dalam sistem pengendalian tadi. Ada detektor, kemudian ada asesor, penilai tadi, efektor, kemudian pelaksanaan, dan ada komunikasi. Jadi dari detektor ini dikomunikasikan ke asesor ke efektor. Kemudian contohnya ini adalah AC ya, satu alat AC, air condition. Ini detektornya diamatinya adalah termometer, suhu udara. Dan ada asesor penilaian tes termostat ya. Ini penilaian, dinilai suhunya berapa gitu. Kemudian ada sistem pendingin udara, ada jaringan antara ini termometer, ada tes termostat, dan ada ini adalah satu sama lain, ada yang menghubungkan, ada jaringan komunikasi. Suhu tubuh, contoh suhu tubuh, ada simpul saraf, ini kalau kedokteran ya, ada kelenjar hipotemus, dan ada otot organ dan tubuhan, semua yang menghubungkan adalah saraf. Berikutnya adalah mobil, pengendaraan mobil. Ada pengamat, driver, pengamat mata, itu mengamati mata, apa yang terjadi, itu adalah dari sini melihatnya dan masuk ke sensor otak kita. Kemudian ada tindakan kaki kita, apa digim atau digas atau direm atau di kopling, seandainya itu adalah manual ya. Kemudian untuk menghubungkan ini semuanya ada jaringan kabel-kabel ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh di dalam pelaksanaan pengendalian. Jadi sekali lagi ada detektornya, pengamatan, kemudian ada penilaian, dan ada tindakan. Semuanya adalah ada jaringan untuk mengkomunikasikan kondisi lingkungan tadi. Berikutnya, apa fungsi manajemen? Secara garis besar, fungsi manajemen adalah untuk perencanaan bagian semua aktivitas ya, perencanaan. Kemudian ada pengarahan, planning, directing, organizing, staffing, dan controlling. Nah, controlling itu di sini. Tapi semuanya alatnya ada di sini. Jadi untuk perencanaan ini jalan, kemudian ada arah kemana, pengarahan, directingnya untuk organisasinya, pelaksananya, dan ada staf-staf ahlinya. Semua ini diganti. Fungsi dari manajemen tadi adalah di controllingnya di sini. Kemudian setelah ada pengendalian, pengamatan, kemudian ada pengambilan keputusan dari pihak manajemen apa yang harus dilakukan setelah ada pengendalian manajemen. Jadi manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian, controlling tadi, pengambilan keputusan operasional perusahaan. Kemudian ada struktur ya, ada hierarki. Ada hierarki, ini top management. Dari hierarki struktur organisasi itu ada top management, pelaksana sebagai pelaksana tadi. Kemudian ada middle management, ada manajemen tingkat bawah, level bawah dalam operasional, pekerja dan karyawan. Dalam pelaksanaan ini tepat waktu, dan di sini ada apa yang seharusnya
dilakukan oleh pihak-pihak bagian hierarki manajemen tadi. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan pengendalian organisasi yang berada di antara dua kegiatan. Ada dua kegiatan di dalam pengendalian manajemen. Pertama adalah di sini adalah ada formulasi strategi. Strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan untuk menyampaikan dapatkan satu tujuan. Jadi organisasi kan punya tujuan. Maka perlu dulu dirumuskan formulasi strateginya. Strategi ini mempertimbangkan dari beberapa aspek ya, dari aspek internal maupun eksternal. Nanti yang di sini akan menghasilkan peluang dan ancaman, dan ada juga peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dan strategi itu. Mengamati dari situ baru mengambil satu strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dari kekuatan, kelemahan dan peluang dan ancaman yang dimiliki, yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian pengendalian tugas yang dilakukan oleh manajemen level bawah operasional dalam pelaksanaan tadi. Pelaksanaan ini semuanya tadi dilakukan pengendalian untuk dapatkan pengamatan tadi. Ini dilaksanakan, ini disusun perumusan visi misinya, kemudian ada strategi-strategi yang akan dilakukan apa saja, kemudian apa saja dilakukan. Nah, inilah fungsinya pengendalian tugas yang dilakukan oleh manajemen untuk dalam melaksanakan pencapaian strategi tadi, menjalankan strategi perusahaan. Maka fungsi pengendalian tugas ini di tingkatan ini. Beberapa karakteristik dari masing-masing aktivitas ya, aktivitas dari formulasi strategi merupakan kegiatan yang jauh dari sistematik, sedangkan pengendalian tugas merupakan kegiatan yang paling sistematik. Jadi karena tadi kegiatan-kegiatan formulasi strategi tadi ada pengamatan dan sebagainya tadi, maka tidak terjadi secara sistematis kita harus melakukan ini enggak. Tadi dengan melihat kondisi macam-macam lingkungan eksternal, internal dan sebagainya tadi, kondisi apa, kebijakan apa yang terjadi di luar sana, pemerintah contohnya atau supplier contohnya seperti itu, maka ada disusunlah strategi ini perlu diamati dan dicermati sehingga akan membuat satu strategi tertentu yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi-kondisi di keluar dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan maupun kelemahannya. Kemudian formulasi strategi mencakup periode jangka panjang, sedangkan pengendalian tugas lebih pada patokan jangka pendek. Ini karena strategi tujuan itu jangka panjang seperti itu, sementara pengendalian tugas ini jangka pendek dalam satu periode tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas formulasi strategi lebih berkaitan dengan perencanaan, sedangkan pengendalian tugas lebih pada pengendalian. Lebih kepada pengendalian. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk pencapaian tujuan. Jadi menyusun sebuah strategi itu perlu tadi ada beberapa pengamatan kondisi-kondisi tertentu yang harus diamati, disusunlah strategi itu. Tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasi, sedangkan strategi menjalankan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Ada jangkanya jangka panjang ya tadi, ada bisa 5 tahun dan sebagainya. Kemudian tujuannya apa dulu, seperti ada pengamatan dalam berbagai sebuah organisasi pasti ada seperti itu, tujuan yang harus dicapai, kemudian langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan tadi. Jadi tujuan perusahaan itu disusun, misalkan meningkatkan kemakmuran pemilik saham, pemilik atau stakeholder, atau meningkatkan nilai perusahaan gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai perusahaan tadi, untuk dapat mencapai tadi perlu melakukan strategi.
baik itu dari operasional, baik itu SDM-nya, baik itu dari segi keuangannya, semua disusun dalam pencapaian tujuan tadi, meningkatkan kemauan nilai stakeholdernya tadi. Ini perlu dilakukan oleh bagian untuk formulasi strateginya. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Proses manajemen ini di mana pihak perusahaan atau organisasi itu untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi berfungsi melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai dengan strategi yang diemban masing-masing tugas tadi, mempunyai masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Masing-masing ini berjalan mempunyai fungsinya masing-masing untuk mendapatkan tujuan goalnya tadi. Pengendalian manajemen memastikan bahwa semua pihak, semua bagian ini bergerak mengarah kepada satu tujuan yang sama yang telah ditentukan oleh dalam strategi manajemen tadi. Aktivitasnya meliputi pengendalian manajemen adalah perencanaan apa yang seharusnya dilakukan, perencanaan. Bagian misalkan pertama kalau dalam perusahaan ada omsetnya dalam satu periode satu tahun misalkan omsetnya tujuannya laba sekian gitu, maka perlu atau ini contohnya laba ya, ini kalau contoh laba, maka kita harus jual sekian. Tapi biayanya sekian itu perlu dirinci dalam perencanaan, sehingga tujuan tadi untuk dapat mencapai tujuan tadi dikoordinasikan masing-masing bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi ini saling koordinasi. Penjualan menentukan sekian untuk dapatkan tujuan goal, maka bagian produksi memproduksi sekian. Finansial baru modal berapa yang harus disiapkan untuk memproduksi sekian, untuk melakukan promosi bagian penjualan, promosi tindakan promosinya seperti apa untuk mendongkrak tujuan, untuk mendongkrak penjualan misalkan ya. Kalau itu contohnya kalau market share-nya meningkat ya. Kemudian ada komunikasi informasi. Maka ada struktur dalam organisasi itu menentukan jalur komunikasi, jalur koordinasi dan sebagainya. Dan mengevaluasi masing-masing fungsinya, mengevaluasi informasi ya. Informasi ini perlu dievaluasi, dilakukan penilaian, kemudian terjadi apa di situ, pengambilan keputusan, tindakan tertentu. Misalkan kita punya bahan baku sekian, jumlah tenaga kerja sekian, jumlah bahan bakar sekian, contohnya ya, contoh. Untuk dapat itu maka perlu penambahan bahan baku misalkan, atau penambahan jam tenaga kerja, atau peningkatan keterampilan atau lain sebagainya. Itu ada satu pengambilan keputusan ya. Untuk mempengaruhi orang, untuk mempengaruhi perilaku orang dari pihak pengendali manajemen ya, mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan tertentu, tindakan yang diinginkan oleh perusahaan. Ini pertama adalah mekanisme implementasinya. Ini ada strategi. Strategi ini dilakukan oleh struktur organisasi. Maka strategi ini perlu adanya struktur organisasi sebagai yang akan melaksanakan strategi tadi. Yang akan melaksanakan strategi. Ya. Kemudian di sini ada kultur budaya organisasi ya, budaya organisasi. Kemudian ada pengendalian manajemen. Kemudian ada pihak pelaksana, nanti ada sebagai SDM. SDM pelaksana sebagai pelaksana. Pengukuran kinerja ini nanti akan dilakukan, tentunya akan berarah kepada kinerja
tujuan, ke arah ketujuan ya. Pengendalian tugas adalah proses memastikan bahwa tugas tertentu telah dikerjakan secara efisien dan efektif. Pengendalian tugas memastikan bahwa tugas tertentu telah dikerjakan secara efisien dan efektif bagi banyak aktivitas organisasi di pusat merupakan sistem dari setiap bagian tadi melaksanakan tugasnya masing-masing. Banyak aktivitas organisasi di pusat merupakan sistem pengendalian tugas seperti penjadwalan, logistik, sistem penerimaan barang, manajemen kas, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh dalam pengendalian tugas. Penetapan sasaran objek atau berlawanan versus formulasi. Dalam formulasi strategi, misalkan kita sasarannya adalah kinerja. Ini adalah tujuannya adalah posisi pasar, market share-nya, atau pemimpinnya, atau bawahan, atau pengikut dan sebagainya. Maka alternatif sasaran yang dilakukan adalah menjadikan merek perusahaan nomor 1 dan dikelompokkan dari sisi pangsa pasar. Misalkan bisa saja nomor 2 atau di bawah dan sebagainya. Kalau seandainya itu adalah melihat dari posisi pasar, maka melihat kita mau di mana seperti itu. Kita mau posisi nomor 1 di bawahnya atau di sebagai pengikut. Ada inovasi, misalnya kinerjanya adalah menciptakan inovasi, menjadikan alternatif sasaran adalah menjadi pemimpin dalam memperkenalkan produk baru dengan mengeluarkan tidak lebih dari 7% untuk penelitian dan pengembangan. Ini kalau kita perusahaan organisasi mau melakukan inovasi, maka dilakukan R&D-nya. Pengembangannya diperkuat. Research and development-nya diperkuat. Kemudian kalau ini adalah kinerjanya adalah untuk produktivitas, maka memproduksi semua produk secara efisien diukur dari produktivitas tenaga kerja atau mesin juga boleh ya. Fisik dan sumber daya, sasarannya kinerja tujuannya adalah tentang fisik dan sumber daya yang dimiliki, mengamankan dan mengelola semua sumber daya, peralatan dan gedung, persediaan dan dana. Ini bagi masing-masing bagian. Profitabilitas menentukan berapa jumlah keuntungan. Ini contoh adalah profitabilitas, berapa persen profitabilitasnya yang dikehendaki. Maka berkaitan dengan berapa jumlah biaya tenaga kerja, biaya pabrik dan sebagainya. Kemudian ini hanya alternatif loh ya, alternatif sasaran yang untuk mencapai tujuan tadi. Sebenarnya kan meningkatkan ROI, bisa meningkatkan EQ juga bisa. Kalau ini sebenarnya seperti kalau itu adalah perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada profit ya. Kalau ini seandainya berprofitabilitas, orientasinya pada profitabilitas. Kemudian prestasi dan tanggung jawab manajer, mengidentifikasi area kritis manajemen. Ini jadi untuk memotivasi tadi semuanya harus ada penilaian kinerja daripada masing-masing manajemen. Mengidentifikasi dan kritis manajemen, prestasi dan perilaku pekerja, mempertahankan keputusan karyawan yang konsisten dengan tuntutan segmen industri. Kemudian tanggung jawab sosial, menanggapi secara tepat harapan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan lingkungan. Ini seandainya perlu perusahaan itu berorientasi pada tanggung jawab sosial kepada masyarakat, lingkungan. Ini tadi adalah bagian hierarki perusahaan. Ini adalah formulasi tadi, bedanya formulasi, pengendalian dan pengendalian tugas. Ini sebagai pelaksananya ya, sini formulasi strategi sebagai pelaksananya, pengendalian manajemen dilaksanakan oleh manajer tengah, kemudian pengendalian tugas dilaksanakan oleh bawah.
Maka tujuan strategi di lingkungan organisasi menghasilkan itu. Kemudian pengendalian manajemen mengimplementasi strategi. Kemudian kinerja tugas individual efisien dan efektif dari pelaksanaan pengendalian tugas. Contoh kebutuhan informasi strategi pengendalian manajemen dan pengendalian tugas. Formulasi tadi membeli bisnis yang tidak berhubungan dengan bisnis utama. Kalau itu seandainya strategi, ya ada kan maksudnya ini loh strateginya untuk dapatkan meningkatkan kemakmuran pemilik atau stakeholder, maka bisa memperbesar perusahaan, bisa membuat investasi yang berbeda, melakukan investasi yang berbeda, bisa juga itu adalah melakukan join kerjasama, tambahan kepemilikan dan sebagainya. Ini strategi yang disusun, maka nanti akan berorientasi ke sana. Ini akan berpengaruh di sini. Formula strategi akan melakukan pengendalian manajemen dan pengendalian tugasnya masing-masing, dilaksanakan oleh top, middle, dan dilakukan oleh bagian level bawah tadi. Ini contoh-contoh yang dalam pelaksanaan strategi pengendalian manajemen dan pengendalian tugas. Ini tadi semuanya yang menyusun strategi ini adalah bagian top manajemen. Nah, ini adalah manajemen tengah, kemudian ada bawah dilakukan pengendalian tugas dilakukan oleh bagian bawah. Sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Vijay Gundrajat, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian suatu sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi bisa dicapai. Ini adalah sistem pengendalian manajemen.